Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dilanjut ceritanya seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nana. Terima kasih sesudah dan sebelum. Bab 1093 dia ingin memanfaatkanku terlebih dahulu. Sugeyao, apakah kamu akan menikah dengan Ji Fei? Jika ini keputusanmu, maka kamu tidak perlu mengatakan apapun, dan aku tidak perlu mendengarkan. Angkat tanganmu dan setujui saja. Sebelum Hu Sueyao sempat berbicara, Hu Yidao sudah mengungkapkan pendapatnya sambil tersenyum. Ji Fei, dia benar-benar ingin mengikuti sinyal ponsel untuk menarik Hu Yidao dan bertanya apakah dia masih bisa berbicara serius. Saya sedang berbicara dengannya tentang hal-hal yang serius, tetapi dia malah mulai berbicara omong kosong seperti ini. Bukankah ini menyedihkan? Hu Sueyao tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ayahnya, dia menangis. Sueyao, mungkinkah saudaramu Ji telah memanfaatkanmu? Hu Yidao bertanya dengan heran. Hu Sueyao menangis makin keras. Ji Fei hendak menjawab ketika Hu Yidao berteriak, "Bagus sekali, cepat beri aku cucu. Aku jadi gila karena cemas." Wajah Ji Fei menjadi gelap. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka dahinya dan memejamkan matanya erat-erat. "Apakah kamu masih bisa bicara?" Dia hampir muntah darah karena frustrasinya Hu Yidao. "Ah, bukan ini salah paham, ini salah paham." Hahaha, Hu Yidao tertawa. Hu Yidao di ujung sana memiliki senyum cerah di wajahnya. Dia tahu betul karakter Ji Fei, jadi bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Tetapi dia tahu bahwa putrinya menyukai Ji Fei, jadi dia sengaja mempertemukan mereka. Mengenai cucu, dia sangat berharap Hu Sueyao akan memberi Ji Fei seorang anak, karena Ji Fei sangat luar biasa. Tanpa Ji Fei, mereka tidak akan punya keluarga. Kebaikan ini tidak bisa dilupakan. Hu Sueyao telah memutuskan untuk tidak belajar kedokteran dan ingin menjadi bintang. Saya ingin bertanya apakah Anda setuju? Ji Fei sangat marah. Saya ingin membicarakan sesuatu yang serius, jadi saya selesaikan ini. Pada akhirnya, saya hanya bisa bergegas berbicara. Ketika Hu Yidao mendengar tentang ini, dia sedikit kecewa. Dia adalah seorang dokter dan dia sangat berharap Hu Sueyao dapat menjadi seorang dokter, karena ini dapat dianggap sebagai karirnya yang belum selesai. Tetapi, saya akan menyetujui apapun yang Anda setujui. Dia melemparkan bola ke Ji Fei lagi. Ji Fei menggertakkan giginya. Bagaimana mungkin dia yang menghindari tanggung jawab? Dia putrimu, apa kau tidak peduli? Ji Fei, aku sudah merawat pasien di seluruh negeri selama bertahun-tahun, jadi bagaimana aku bisa punya waktu untuk merawatnya? Sekarang kamu ada di sisinya. Aku akan mengandalkanmu di masa depan. Bagaimanapun, aku lega. Anda, Ji Fei baru setengah jalan berbicara ketika dia tidak tahu harus berkata apa. "Kakak Ji Fei, apakah kamu tidak peduli padaku seperti yang kamu lakukan ketika aku masih kecil?" Air mata Hu Sueyao jatuh. Dia menatap Ji Fei dengan mata terbuka lebar dan berkedip dan bertanya. Ji Fei sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Dia ingin Hu Yidao yang mengambil keputusan. Tetapi sekarang ini menjadi urusannya. Dan juga menjadi masalah apakah dia peduli padanya atau tidak. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Di sisi lain, Hu Yidao sangat cerdas. Dia tahu karakter Ji Fei dan tahu bahwa Ji Fei sangat menyayangi Hu Sueyao. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan menunggu Ji Fei mengungkapkan pendapatnya. Ji Fei terdiam sejenak. Kurasa aku tidak bisa berhenti belajar kedokteran. Setidaknya aku harus mendapatkan lisensi dokter. Saya setuju dengan keputusanmu,
Hu Yidao segera mengungkapkan pendapatnya di sisi lain. Dia juga senang bahwa putrinya mewarisi bisnis ayahnya. Hu Sugeyao mencengkeram ujung bajunya, menundukkan kepalanya, dan tampak menyedihkan, dengan ekspresi yang tidak kuinginkan. Untuk masalah jalur bintang, aku akan membiarkan Angel yang mengurusnya. Kalau memungkinkan, kita bisa mengurus keduanya. Tidak mungkin, wanita ini sudah seperti saudaranya sendiri. Apa yang bisa dia lakukan? Kakak Jifei masih mencintaiku seperti sebelumnya, aku sangat bahagia. Hu Sugeyao tiba-tiba berhenti menangis dan tertawa, membuka lengannya dan melemparkan dirinya ke pelukan Jifei. Jifei segera mendorongnya. Gadis kecil ini tidak bisa diperlakukan dengan baik olehnya. Kalau tidak dia akan menjadi semakin tidak patuh hukum. Dan juga, apakah dia tidak takut sesak? Bukan anak-anak lagi. Haha, Jifei, hal yang paling membahagiakan dalam hidupku adalah bertemu denganmu. Jadi aku merasa lega karena Sugeyao ada di sisimu. Jifei menutup telepon dengan cepat, sangat marah. Ini menjadi bisnis saya sendiri lagi. Hu Yidao di seberang telepon mendengarkan bunyi bip itu. Alih-alih marah, dia malah merasa sangat senang. Bahkan di telepon lagi, Jifei melihat panggilan itu dijawab, jadi dia menjawabnya lagi tanpa daya, tanpa sengaja menyentuh speakerphone. Jifei, kamu tidak terburu-buru untuk mendorong putriku, kan? Aku tidak keberatan. Sebelum Jifei bisa menyelesaikan kata-katanya berikutnya, giliran Hu Yidao yang menutup telepon. Jifei depresi, wajahnya menjadi hitam. Hu Sugeyao memegang lengan Jifei dan mengayunkannya dengan lembut, seperti seorang gadis kecil yang menyedihkan. Pikiran Jifei dipenuhi dengan alpaka yang berlarian. Apakah mungkin menjual anak perempuan seperti ini? Dia melotot tajam ke arah Hu Sugeyao dan memperingatkannya dengan keras. Jangan punya ide lain, kalau tidak aku pasti akan menghukummu. Hu Sugeyao mengangguk patuh. Ayo pergi, aku akan turun dan menemui Angel untuk membicarakan masalah ini. Maaf, apakah caramu menghadapi ini adalah untuk menjatuhkanku? Hu Sugeyao bertanya dengan lemah. Jifei hampir jatuh tertelungkup, menoleh ke arah Hu Sugeyao. Dia sudah menundukkan kepalanya seperti gadis baik. Jifei harus menahan amarahnya. Aku sudah memanggil ibumu dengan sebutan ibu. Ibu tidak akan menghukumku, kan? Hu Sugeyao tiba-tiba bertanya dengan suara rendah. Jifei hampir menginjak udara kosong lagi. Apakah ibuku yang jahat menganggap dunia tidak cukup kacau? Jika kau ingin berurusan denganku, dorong saja aku ke bawah, benar kan? Hu Sugeyao tiba-tiba berkata, ledakan. Jifei berlari menuruni tangga dengan sangat cepat. Dia tidak tahu harus berbuat apa dengan anak-anak zaman sekarang. Goblin kecil yang menyebalkan, wajah cantik Hu Sugeyao sudah dipenuhi dengan senyum bahagia. Tidak ada hati pria yang tidak bisa ditaklukkan oleh air mata wanita. Terima kasih ibu, ibu sangat baik, ibu jauh lebih perhatian daripada Jifei. Ketika Jifei turun ke bawah, seluruh ruang tamu dipenuhi tawa. Sekelompok wanita mengelilingi Zhao Mengchen, dan mereka terus membicarakan ibu mereka. Bahkan Li Ruoxi pun melakukan hal yang sama. Seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Hati Jifei dipenuhi dengan alpaka yang berlarian. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah menyuruh ibunya pergi secepatnya. Kalau tidak keluarga ini akan kacau balau. Ketika semua orang melihat Jifei turun, mereka semua menoleh. Zhao Mengchen mengangkat alisnya. Jifei, apakah kamu menggertak Sugeyao? Kenapa aku menggertaknya? Aku menelepon ayahnya. Begitu Jifei selesai berbicara, Hu Sugeyao menangis di belakangnya.
Zhao Mengchen mengerutkan kening. Kamu masih bilang aku tidak menindasmu. Lihat, Sue Yao menangis. Ji Fei, Bu, kakak Ji Fei galak banget, dia selalu bilang mau menghukumku. Zhao Mengchen tiba-tiba berdiri dan bergegas menuju Ji Fei dengan marah. Ji Fei sangat cemas dan segera mencoba bersembunyi. Jika kamu berani lari, aku akan menceritakan semua keburukan yang pernah kamu lakukan semasa kecil, seperti mengompol di celana, mengompol di tempat tidur, dan sebagainya. Ji Fei langsung berhenti dan tidak berani lari lagi. Zhao Mengchen mencengkeram telinga Ji Fei dan berkata, kamu tega menindas gadis kecil seperti Sue Yao. Apa kamu masih laki-laki? Ji Fei merasa dirugikan. Bu, aku tidak menindasnya. Bukankah ini tentang mempelajari jalannya menuju ketenaran, meminta persetujuan ayahnya? Nyata, Ji Fei mengangguk cepat. Itu tidak benar, dia akan memanfaatkanku terlebih dahulu. Hu Sue Yao tiba-tiba berteriak keras. Ji Fei. Bab 1094 tidak ada alasan untuk menolak hahaha. Zhao Mengchen adalah orang pertama yang tertawa, dan bahkan melonggarkan tangannya yang memelintir telinga Ji Fei. Dia mengangkat tangannya untuk membantu Ji Fei menggosoknya. Anak baik, kamu akhirnya membantuku mewujudkan impianku untuk memiliki banyak cucu. Aku sangat tersentuh. Setelah mengatakan itu, dia memeluk Ji Fei dan menangis. Ji Fei segera melompat ke samping, memeluk Li Ruoxi, dan menatap wanita di tempat kejadian perkara. Aku, Ji Fei, hanya akan mencintai satu wanita dalam hidupku, dan itu adalah Li Ruoxi. Hati Li Ruoxi bergetar, dan dia bahkan merasa sedih. Saat makan malam hari ini, Zhao Mengchen tiba-tiba menyarankan agar semua wanita ini memanggilnya ibunya. Li Ruoxi tercengang saat itu. Apa maksudnya ini? Sudah biasa baginya untuk memanggil Huo Lei dengan sebutan menantu perempuan, dan yang lainnya dengan sebutan anak angkat. Bagaimana orang lain memanggilnya seperti itu? Mengapa kamu berteriak? Seng Lingyun adalah orang pertama yang setuju dan orang pertama yang berteriak. Tujuannya sederhana. Ibu angkatnya Xiao Hongyan dan Zhao Mengchen telah berjuang untuk Ji Guanghui sepanjang hidup mereka. Dan sekarang ini adalah kesempatan langka untuk meredakan ketegangan. Jika dia memanggil Zhao Mengchen, Ibu, bukankah dia akan bisa membantu Xiao Hongyan di saat kritis? Jadi dia langsung setuju. Dengan dimulainya dia, tentu saja semua orang mengikutinya. Zhao Mengchen tiba-tiba memiliki sekelompok wanita yang tidak diketahui apakah mereka anak perempuannya atau menantu perempuannya, tetapi dia tetap merasa sangat bahagia. Li Ruoxi sangat tidak senang, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terus menahannya, ingin melihat apa hasilnya, dan bahkan menguji Ji Fei. Dia tidak menyangka Ji Fei akan mengumumkan berita itu dengan begitu hikmat, yang membuatnya merasa semanis minum madu dan hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan tak terhingga. Dia memegang tangan Ji Fei erat-erat dan bersandar ke pelukan Ji Fei. Wanita di tempat kejadian merasa sedikit malu. Mereka begitu aktif memanggil Zhao Mengchen dengan sebutan ibu, dan tentu saja mereka semua punya ide sendiri, dan mereka semua ingin menjadi wanita Ji Fei. Sekarang, Tong Tong mengantuk, aku akan membawanya tidur. Sui Muhan adalah orang pertama yang berbicara. Lalu wanita lainnya mencari alasan untuk melarikan diri. Zhao Mengchen juga menatap tajam ke arah Ji Fei, lalu mengikuti Huo Lei dan Seng Lingyun yang hendak pergi. Karena kedua putri ini ingin berkembang menjadi wanita Ji Fei, dia tentu harus melakukan beberapa pekerjaan ideologis. Angel hendak pergi, tetapi Ji Fei menghentikannya. Aku pulang dulu, kalau tidak, nanti sudah terlambat,
Wajah Angel memerah. Dia melirik Li Ruoxi, bertanya-tanya dalam hatinya, apakah Ji Fei punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Ji Fei menoleh dan menatap Hu Sueyao di belakangnya. Angel, Sueyao ingin menjadi bintang. Jadi kamu harus mengurus ini mulai sekarang. Aku tidak punya waktu untuk mengurusnya. Angel masih melamun. Tetapi ketika mendengar ini, dia sedikit kecewa. Tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, dia sangat senang dan segera melangkah maju untuk memegang tangan Hu Sueyao. Tidak masalah, Sueyao sangat cantik. Aku berjanji akan membuatnya terkenal segera. Ji Fei mengangguk penuh terima kasih. Sueyao, mulai sekarang kamu akan tinggal bersama Angel, dan ikuti saja pengaturannya untuk masalah spesifik. Hu Sueyao baru saja membuat Ji Fei marah. Jadi dia tentu saja senang melihat bahwa Ji Fei tidak menyalahkannya dan langsung mengangguk. Ji Fei memberikan beberapa instruksi lebih lanjut, mengonfirmasi bahwa pemilihan juru bicara kota Ningjiang akan menjadi awal perjalanan Hu Sueyao menuju ketenaran. Setelah mempelajari rinciannya, dia meminta Hu Sueyao dan Angel untuk pergi ke keluargaan bersama. Meskipun Hu Sueyao enggan, dia tetap diusir oleh Ji Fei, jauh dari pandangan, jauh dari pikiran. Hanya dia dan Li Ruoxi yang tersisa. Ji Fei memegang tangan Li Ruoxi dan berkata, hanya kamu wanita yang bersedia menemaniku hidup dan mati dalam hidup ini. Li Ruoxi merasakan ketulusan Ji Fei dan terharu. Dia memeluk erat lengan Ji Fei dan berkata, aku percaya padamu. Kedua hati itu saling berhubungan erat. Markas besar kamar dagang Ningjiang. Sa Qingzi terbaring di tempat tidur sambil berteriak. Berhentilah berteriak, kalau aku tidak pintar, kau pasti sudah mati sekarang. Sa Wen duduk di sofa dan berteriak marah pada Sa Qingzi. Dalam situasi saat itu, dia menggunakan tipu daya menyiksa diri sendiri. Jika dia tidak menghukum orang-orang itu dengan keras, Ji Fei tidak akan memaafkannya dan putranya akan mati. Ini anaknya satu-satunya. Meskipun dia membenci Ji Fei, ketika dia memikirkan kekuatan perusahaan keamanan Bameng, dia tidak punya hak untuk marah. Ayah, apakah Xiao Yuan dan yang lainnya benar-benar terdorong jatuh oleh seseorang? Mereka semua adalah wanita yang aku kagumi. Semuanya. Aduh, Cao Fin langsung menyela. Dasar tak berguna. Sa Qingzi menangis terseduh-seduh. Saya sungguh menyukainya. Berhenti bicara. Aku tidak sebodoh itu. Semuanya baik-baik saja. Aku akan menyimpannya untukmu. Sa Wen berkata kepada Sa Qingzi dengan penuh kasih sayang dan rumit. Terima kasih ayah. Sa Fan memutar matanya dan hendak berdiri dan pergi ketika tiba-tiba bayangan hitam tipis muncul di ruangan itu. WHO, Sa Fan bertanya dengan ngeri. Orang pertama yang terlintas di pikirannya adalah anak buah Ji Fei. Kamu menipu Ji Fei seperti ini? Apakah kamu tidak takut mati? Suara pria itu penuh dengan sikap dingin dan niat membunuh. Cao Fin menatap pria kurus itu. Menurutmu aku takut? Aku. Ledakan, tubuh bulat Cao Fin terlempar seperti bola, menghantam dinding, lalu terjatuh lagi, mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Menurutku kamu bodoh, pria kurus berpakaian hitam itu mencibir. Sa Fan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan keras. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan memilih jalan untukmu. Jalan apa? Meskipun Sa Fan waspada, dia sudah tahu bahwa itu bukan orangnya Ji Fei. Kalau tidak, pihak lain mungkin telah membunuhnya secara langsung. Aku ingin bertanya padamu. Apakah kau ingin terus diinjak-injak oleh Ji Fei selamanya? Atau kau ingin balas dendam? Sa Wenzin meletakkannya lagi. Berpikir bahwa penilaiannya benar.
Pihak lain memang tidak berada dalam kelompok yang sama dengan Jifei. Saya ingin balas dendam. Yu Guang melihat putranya kesakitan dan merasa sangat tidak rela. Baiklah, kalau begitu tunggu saja rencanaku. Pria kurus berpakaian hitam itu berkata demikian, lalu berbalik dan pergi. Cao Fin tercengang. Pria kurus berpakaian hitam itu berjalan menuju pintu. Tiba-tiba berhenti, mengeluarkan ponselnya, dan mengklik tombol putar. Aku ingin balas dendam. Rekaman Cao Fin telah diputar. Dia pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Cao Fin merasakan punggungnya basah. Pihak lain mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya pilihan selain menjadi musuh Jifei. Memikirkan rasa sakit yang Jifei berikan padanya, Syafin mengepalkan tangannya, ekspresi tekad terlihat di wajahnya. Jifei, karena kamu memaksaku, aku tidak akan bersikap sopan. Sa Qingzi sedang berbaring di tempat tidur. Meskipun tidak ada yang memperhatikannya, dia sangat gembira dan penuh harap ketika melihat pihak lain beraksi dan mendengar ayahnya mengatakan bahwa dia ingin membalas dendam. Dia tidak akan merasa tenang sampai dia membalas dendam malam ini. Di sisi lain, pria berpakaian hitam itu keluar dan segera memanggil saudara Long. Safan telah setuju untuk membalas dendam. Su Hou telah melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang Sa Wen berada di bawah komandomu. Terima kasih, saudara Long. Bagaimana dengan keluarga Wu? Saya akan menghubungi Wu Chengfeng. Saya yakin dia tidak punya alasan untuk menolak. Saudara Long bijaksana. Monyet Su tersanjung. Teleponnya sudah berbunyi bip. Mata Su Hou tampak muram. Akulah satu-satunya yang selamat di Suzongland. Aku harus membalaskan dendam mereka yang telah meninggal. Jifei harus mati. Bersambung.